Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdal Anwar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Bangunan. Saya akan memaparkan tentang pembahasan permasalahan internasional tentang konflik Nagorno-Karabakh. Saya akan memaparkan permasalahan internasional, yaitu tentang konflik Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik terpanjang yang melanda negara bekas Uni Soviet pasca keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Konflik tersebut melibatkan Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Republik de facto, yang secara internasional dikenal sebagai Republik Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh sendiri memiliki mayoritas etnis Armenia dan terafiliasi dengan Republik Armenia. Namun secara internasional, Nagorno-Karabakh masuk ke dalam wilayah Republik Azerbaijan. Konflik di Kaukasus Selatan tersebut dikategorikan sebagai konflik berkepanjangan atau protected conflict dan masuk ke dalam jenis konflik sosial. Menurut Dr. Kamal Maliki Aliyev, dalam tulisannya Nagorno-Karabakh Conflict in International Legal Document and International Law, kejahatan perang yang umum terjadi dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah perbuatan yang dilarang oleh statuta mahkamah, seperti pembunuhan yang disengaja terhadap tawanan perang dan penduduk sipil. Kejahatan lain selama konflik Nagorno-Karabakh seperti pengambilan sandera yang non-kombatan dari daerah yang diduduki dirampas kebebasannya, diperlakukan sewenang-wenang dan diancam. Mereka dijadikan tameng atau membunuh dengan maksud dijadikan sebagai bentuk teror perlawanan, melancarkan serangan ke area sipil atau lingkungan sipil dengan risiko kerusakan berat. Dalam membahas isu kejahatan perang dalam upaya penyelesaian konflik Azerbaijan-Armenia memperebutkan Nagorno-Karabakh periode 2016 sampai 2015 menggunakan paradigma realis, teori konflik segitiga Galtung, dan konsep resolusi konflik. Realisme merupakan salah satu perspektif yang dominan untuk menjelaskan mengapa negara melakukan kejahatan perang. Ada 3 konsep utama untuk menjelaskan politik kejahatan perang realisme. Yang pertama, etika dan moralitas dalam dunia internasional bersifat abstrak dan tidak penting. Dalam kondisi dunia yang anarki, negara tidak perlu tunduk pada standar etika atau moralitas internasional. Kejahatan perang merupakan akibat yang tidak dapat dihindari dari kondisi selama perang. Kemudian yang kedua, kepentingan nasional merupakan tujuan utama negara, sehingga hukum internasional tidak bisa membatasi tindakan negara yang berdasar pada kepentingan nasionalnya. Nasional egois menjadi bukti bahwa negara itu hanya mementingkan diri sendiri dengan membenarkan kepentingan nasionalnya dan menolak kepentingan negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, realis berpandangan bahwa dalam kondisi perang, negara sebagai aktor rasional memperhitungkan untung rugi dalam setiap tindakannya. Aktor-aktor perang harus meminimalisir peluang kekalahan dan mencapai kemenangan. Pada akhir 1960-an, Johan Galtung mengusulkan model konflik yang berpengaruh dalam meliputi baik simetris dan konflik asimetris. Dia menyarankan bahwa konflik dapat dilihat sebagai segitiga dengan contradiction, sikap, dan perilaku. Konflik telah didefinisikan dalam hal yang tidak kompatibel, kontradiksi, dan bahwa seharusnya tidak dibingungkan dengan konsekuensi sikap dan perilaku dari konflik. Sering merusak kebencian dan kekerasan terhadap benda dan orang. Mereka semua bertemu dalam sebuah kegiatan ABC, seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Segitiga konflik yang berkaitan antara attitude, contradiction, dan behavior saling berkaitan, di mana terdapat aspek konflik berupa attitude, sikap, kemudian behavior, perilaku, dan contradiction, kontradiksi, yang berujung pada konflik. Aspek konflik ABC yang mana menjelaskan bahwa A adalah aspek attitude, untuk menggambarkan perasaan, B adalah aspek behavior, perilaku, yang merupakan bentuk dari perilaku ketika konflik berlangsung. Kemudian yang C adalah aspek contradiction. Kontradiksi merupakan ketidakcocokan tujuan antara nilai sosial dan struktur sosial. Dan konflik bergerak di antara sudut-sudut segitiga dan dapat mulai dari setiap sudut. Teori di atas ini dapat digunakan untuk menjawab mengapa konflik perebutan Nagorno-Karabakh yang berkepanjangan antara Armenia dan Azerbaijan tidak pernah selesai atau bahkan tidak pernah berhenti dan terus meningkat. Terjadinya sebuah konflik
tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab konflik. Di antara faktor-faktor tersebut bisa dilihat dari terjadi bentrok kepentingan materi, kurangnya keuntungan material, perbedaan identitas, pandangan ideologis atau spiritual, stereotip dan prasangka, frustasi dengan hubungan interpersonal atau kurang pengetahuan mengenai langkah, keterampilan, dan pengalaman untuk mengatasi perbedaan. Resolusi konflik merupakan upaya yang sangat baik untuk memilih seperangkat cara bagaimana konflik yang tidak bisa dihindari bisa diminimalisir dengan cara pencegahan konflik hingga penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Selain sebagai seperangkat teknis untuk resolusi konflik oleh pihak ketiga, penyelesaian konflik pun adalah kajian akademis yang diterapkan dan telah ditetapkan selama 50 tahun terakhir di era pasca Perang Dingin. Dan negosiasi merupakan salah satu konsep dalam resolusi konflik sebagai cara baik bagi pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Proses di mana dua pihak yang memiliki perbedaan pandangan dan mereka perlu berusaha untuk menyelesaikan konflik untuk mencapai kesepakatan melalui eksplorasi, pilihan dan bertukar penawaran, dan kesepakatan, menurut Albert. Jadi, negosiasi merupakan cara damai untuk saling mengetahui apa yang bisa mengantarkan kedua belah pihak yang berkonflik ke arah penyelesaian dengan saling mengeksplor dan menawarkan pendapat. Bisa melalui pihak ketiga yang akan mengarahkan pada suatu kesepakatan seperti perjanjian. Resolusi konflik yang dimaksud itu yaitu yang pertama metode penyelesaian konflik, yang kedua melibatkan pihak ketiga dengan cara mediasi, yang ketiga menggunakan cara-cara damai, yang keempat menggunakan cara-cara paksaan seperti militerisasi. Resolusi konflik dalam penelitian ini adalah metode penyelesaian konflik pada konflik antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh yang dengan melibatkan pihak ketiga baik secara damai maupun secara paksa menuju arah perdamaian. Kemudian negosiasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu yang pertama penyelesaian konflik yang dilakukan secara damai, yang kedua melibatkan pihak ketiga, yang ketiga menggunakan perundingan berupa kesepakatan perjanjian. Jadi negosiasi yang dimaksud di sini yaitu cara-cara menuju penyelesaian konflik secara damai yang melibatkan pihak ketiga dalam menemukan kesepakatan untuk penyelesaian konflik antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.